Hadis kita pada hari ini, bersedekah dari kelebihan harta, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya ini ceritanya Bapak Ibu, hadis ini satu hari ketika Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang begitu beberapa sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang datang ini sahabat Nabi yang ekonomi menengah ke bawah lah, ya, ekonomi menengah ke bawah. Jadi mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu, zahaba ahlud dusur, kalau bahasa kita, orang-orang kaya itu ya Rasul, enak kali lah orang tuh." Kenapa enak? Kami sholat, orang kaya pun sholat. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Tetapi ketika mereka bersedekah, berinfak, berwakaf dengan kelebihan harta yang ada pada mereka, kalau kami tak bisa kami bersedekah. Tak bisa kami bersedekah. Orang kaya itu nanti lewat kota infak masuk cepet. Nanti ada pengumuman pembangunan masjid, masuk semen. Ya, ada nanti renovasi kamar mandi masjid, masuk macamlah wakaf uang yang bisa mereka berikan. Enak kali lah jadi orang kaya itu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diceritakan dalam hadis ini adalah curhatnya orang-orang, ya, sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya menengah ke bawah. Karena sahabat Nabi itu Bapak Ibu banyak juga, ya, yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Ini sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya baik lah, donatur tetap lah kira-kira. Ya, kalau Abu Bakar, kalau Umar itu ketika mau perang, kemudian, "Ya Rasul, aku wakafkan separuh hartaku untuk perang." Datang Abu Bakar, "Kalau aku ya Rasul, semua hartaku kuwakafkan." Saking banyaknya hartanya. Kalau sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu, dia pingin miskin, tapi duit tuh yang datang sama dia. Ada orang begitu pula Ustaz. Ya, jadi dia pingin miskin, tapi duit tuh yang datang. Habis hartanya semua Abdurrahman bin Auf, kemudian dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Nggak ada lagi modal, akhirnya dia beli apa Pak? Kurma busuk. Dia beli kurma busuk. Pada saat itu kurma busuk itu tak ada yang mau beli, nggak laku. Tapi dia beli kurma busuk. Begitu dibelinya, diborongnya kurma busuk itu, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu penyakit yang sedang terjadi di situ, yang obatnya itu adalah kurma busuk. Itu pula lah rajoki itu. Memang orang kalau udah rajoki, ada saja jalannya dikasih Allah. Yang pertamanya kurma busuk itu tak laku, tapi begitu dibeli Abdurrahman bin Auf, ternyata saat itu kurma busuk itu pula lah yang sedang diperlukan orang. Akhirnya balik lagi kaya Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Nabi itu banyak yang kaya, banyak donatur tetap. Tapi tak sedikit sahabat Nabi itu yang ekonominya kurang baik. Itulah sahabat-sahabat nanti, sahabat Nabi yang dibilang dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu Bapak Ibu sahabat Nabi yang tak punya rumah. Jadi tinggalnya itu di teras masjid. Jadi Bapak Ibu kalau nanti haji dan umroh masuk ke Raudhah. Kalau sekarang itu kan masuknya dari belakang Ustaz. Masuk ke Raudhah. Di Raudhah itu ada semacam pelataran. Di belakang makam Nabi itu ada semacam teras. Itu namanya Ahlus Suffah, tempat Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya tak baik, yang tak punya rumah, itu tinggalnya di emperan masjid, itulah dia. Termasuklah sahabat Nabi Abu Hurairah
Jadi Abu Hurairah itu tinggalnya di emperan masjid, nggak punya rumah itu Pak, sahabat Nabi itu. Jadi karena dia nggak punya rumah, tinggalnya di teras masjid, akhirnya paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi karena setiap hari jumpa Nabi. Asalkan Nabi keluar dari kamar, jumpa. Masuk Nabi ke masjid, jumpa. Cuman tak jumpa cuman ketika Nabi di dalam kamar saja. Itulah hebatnya Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini para sahabat ini yang ekonominya tak baik ini kemudian datang sama Nabi bercerita, curhatlah, gundah. Ya. Jadi yang mereka curhatkan, yang mereka gelisahkan itu bukan tentang perkara dunia. Bukan lagi ya Rasul, udah gelap kali kurasa hidup nih. Ya. Tak nampak lagi walaupun siang terang benderang tapi gelap rasanya. Kenapa? Tak megang duit, kan begitu. Jadi ini bukan lagi cerita dunia, bukan lagi cerita duit, bukan lagi cerita proyek, bukan lagi cerita kapan cair, kan begitu. Ini kan sekarang ini nunggu-nunggu cair semua orang ini Ustaz. Semua menunggu cair. Ada semalam kejadian berangkat satu gang, ada cair katanya di sebelah sana. Datang orang tuh rame-rame. Pala sampai ke rumah tuh rupanya tak ada. Pulang orang tuh balik. Terakhir uang becak orang tuh pun tak ada. Ini nggak lagi cerita cair-cair, nggak lagi cerita dunia, nggak cerita lagi bansos beras segala macam minyak, nggak lagi cerita itu. Yang mereka khawatirkan, yang mereka gelisahkan, yang mereka sedihkan, ya Rasul, enak kalilah jadi orang kaya itu. Mereka sholat, kami sholat. Orang tuh puasa, kami bisa puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, berinfak dengan hartanya, kami apa yang mau kami infakkan? Duit tak ada, makan pun susah. Jadi nanti lebih banyaklah pahala orang tuh ketimbang pahala kami. Kira-kira begitulah ini. Tapi yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Nabi SAW? Ya, beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Jadi Nabi di sini Bapak Ibu ingin menegaskan bahwa sedekah itu sifatnya umum. Ya. Kan beda itu Bapak Ibu. Sedekah, infak, hibah, wakaf. Beda-beda itu. Walaupun semuanya pemberian tapi bentuknya beda-beda. Sedekah, infak, wakaf, hibah. Pada umumnya yang namanya sedekah itu Bapak Ibu, kullu ma'rufin sadaqah. Intinya itu, semua yang baik-baik itu dinamakan dengan sedekah. Semua yang baik, asalkan baiklah dia, makanya itu dinamakan sedekah. Tapi kalau pada syariat kita sedekah itu kan dibagi dua. Ada sedekah wajib, itulah namanya zakat. Sedekah tapi wajib dia, namanya zakat. Ada zakat harta, zakat perniagaan, zakat profesi, termasuk nanti zakat fitrah. Sedekah tapi wajib. Ada yang namanya sedekah tapi sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sedekah yang hukumnya sunnah itu, itulah infak. Donatur tetap bulanan masjid syukron. Ini sunnah. Ya, berinfak. Kotak infak lewat hari Jumat sunnah. Itu namanya infak. Biasanya bentuknya berupa materi, berupa uang. Namanya infak. Ya, jadi kalau dia bentuknya materi namanya infak. Kalau dia pemberian kepada seseorang namanya hibah. Ya, saya punya HP, saya kasih sama Ustaz Samsudin. Ustaz, ada rezeki, Ustaz lah HP ini misalnya, HP-nya namanya hibah. Ibu punya rumah, kemudian ada anak. Ketika masih hidup, rumah itu diberikan sama anak. Ini bukan warisan namanya, karena masih hidup. Pemberian kepada orang lain ketika masih hidup namanya hibah.
ada anak awak, belikan rumah TV 36 di perumahan mana, nah ini sertifikatnya dibuat atas nama anak, maka itu namanya hibah. Jadi sedekah sunnah itu ada infak, ada hibah, ada satu lagi namanya wakaf. Berjalan pula lo kota infak ya kan. Ini sunnah juga ini infak. Jadi ada namanya wakaf. Yang namanya wakaf, Bapak Ibu, pemberian seseorang untuk jalan Allah, keperluan umat Islam yang tidak boleh dipindah tangankan, dijual, dihibahkan kepada orang lain, itu namanya wakaf. Termasuk misalnya tanah masjid kita ini diwakafkan oleh seseorang, aku berwakaf tanah satu rantai untuk pembangunan masjid, maka itu namanya wakaf. Tidak boleh dikuasai oleh seseorang, sifatnya untuk umat Islam, dan dia tidak boleh pindah tangan dan tidak boleh dijual. Itulah namanya wakaf. Jadi pada umumnya sedekah itu umum, yang namanya kebaikan namanya semuanya adalah sedekah. Maka Nabi di sini mengingatkan, kenapa pala kira-kira begitu itu? Kenapa pala sedih kali kamu? Allah sudah memberikan jalan supaya kalian juga bisa sedekah. Yang namanya sedekah itu bukan harus dengan duit saja, bukan harus dengan materi. Iyalah orang kaya dia bersedekah berwakaf dengan duitnya, dengan materinya. Tapi kalian, kata Nabi, bisa bersedekah selain dengan uang, selain dengan materi. Apa dia? Maka kata Nabi SAW, di antara sedekah yang bisa kalian lakukan, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya di setiap kalimat tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Ya, setiap ucapan tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tadi subuh siap salat udah 33 kali kita mengucapkan subhanallah. Berarti ada 33 sedekah kita minimal. Dah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Ucapan alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu pun dihitung sedekah. Apalagi wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang kita ucapkan, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, 70 kali atau 100 kali, itu pun dihitung sedekah. Biasa kita subuh ada tahlil, Ustaz. Oh, hari Jumat. Setiap Jumat subuh pakai sajadah, pakai tahlil. Biasanya pakai ya latif begitu, enggak ya, tahlil biasa. Ya. Setiap kali misalnya ibu wirid, ya, kemudian ada takhtim, kemudian ada mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pun dihitung sedekah. Wa amrin bil ma'rufin sadaqah. Mengajak orang untuk berbuat baik itu pun dihitung sedekah. Ibu tadi malam misalnya, Kak, besok ke masjid kita subuh pengajian sama sholat subuh. Ayo, katanya, mengajak orang untuk yang baik pun dihitung sedekah. Karena mengajak orang yang baik ini, kalau tak kuat-kuat mental, tak kuat-kuat awak, mau juga ya terkadang orang diajak yang baik, tapi lain jawabannya. Kak, ayo mengaji, dia bilang ibu itu kan, kau udah macam ustazah pula kau, katanya pula sama awak. Ya. Jadi mengajak orang yang baik, apalagi wa nahyi 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat kejahatan, itu pun lebih berat. Ya. Ada yang tak baik dikerjakan orang kemudian kita larang, itu berat. Jadi cerita melarang yang tak baik itu jangan cerita yang besar-besar, dari yang kecil-kecil saja. Ya.
macamlah kejahatan, kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh orang lain, kemudian kita larang, maka itu pun termasuk sedekah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai ketika engkau, ya, kalau di sini artinya di setiap kemaluan, ya, di setiap kemaluan, di setiap lubang, artinya ketika engkau berhubungan dengan istrimu pun, kata Nabi, ketika sampai engkau berhubungan dengan istrimu pun, itu dihitung apa Pak? Sedekah. Boh, terkejut sahabat Nabi Pak, terkejut, awak aja terkejut ya kan? Kalau tadi pula yang berkata baik apa sih sedekah, wajar. Ini berhubungan dengan istri pun kata Nabi dihitung sedekah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami ketika mendatangi istri kami untuk melampiaskan syahwat kami itu dihitung sedekah? Maka Nabi menjawab, macam mana menurut kau seandainya kau kerjakan itu sama orang lain, bukan sama istrimu, kau kerjakan itu sama orang lain, apakah itu jadi dosa? Dosa. Dikerjakan itu sama orang lain berdosa, berdosa. Maka kalau kau kerjakan sama orang lain itu dosa, kalau kau kerjakan sama istrimu itu menjadi pahala. Itulah dihitung sedekah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ndak bersedekah semuanya kan. Siap subuhnya bersedekah loh, ya. Yang gawatnya nanti ketika diperiksa malaikatnya dia apa Pak? Di akhirat. Kau fulan, apalah sedekahmu selama di dunia? Apalah amalanmu? Ya malaikat katanya pula, aku yang rajin dan aku bersedekah katanya. Apalah sedekahmu katanya? Itulah katanya pula itu. Jadi rupanya ketika diperiksa malaikat itu saja sedekahnya, enggak ada yang lain. Kan gawat juga itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya nanti setelah ini Dek, ayo sedekah katanya pula, ya kan? Jadi Bapak Ibu, Nabi ingin mengingatkan di sini bahwa setiap yang baik-baik itu sedekah. Jadi jangan kecil hati, ya. Kalau ada rezeki, tapi ini hadis pula untuk yang ekonomi menengah ke bawah lah ini. Kalau yang punya rezeki, kalau yang punya harta, afdolnya sedekah itu ya infak, wakaf. Ada rezeki, belikan semen, bantu menyelesaikan. Apalagi misalnya yang kurang di masjid kita ini, kamar mandi belum siap, ada yang perlu ini, belikan. Apalagi untuk penyantunan anak yatim, perlu beras, belikan beras. Perlu apa lagi? Semua yang bisa kita keluarkan dari rezeki yang dititipkan Allah, bagi yang punya rezeki, keluarkan. Jangan nanti orang kaya hadis ini pula diamalkannya. Adanya rezekinya tapi sedekahnya sih tasbih saja, enggak bersedekah huwa kata kawan. Aku inilah sedekahku katanya pula. Bertasbih saja dia. Salah. Kalau orang yang punya rezeki, yang punya harta, afdolnya sedekahnya adalah dengan hartanya. Tapi hadis ini Nabi cuma mau mengingatkan, kalau tak ada duitmu, kalau tak ada rezekimu, jangan pala kocik hati. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan banyak jalan untuk bersedekah. Setiap tasbih, setiap tahlil, takbir, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, ya, semuanya itu dihitung sedekah. Sampai Nabi mengingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja pun nawa. Senyum Pak. Senyum kepada saudaramu sesama muslim itu pun sudah dihitung sedekah. Makanya kalau udah kira-kira tak ada lagi yang mau disedekahkan, senyum saja pun Bu, senyum saja pun Ibu sudah dihitung sedekah.
Cuman syarat daripada senyum ini, rukun senyum ini, pertama niatnya ikhlas, yang kedua ada lawan awak senyum. Itulah yang harus ada. Jadi pertama niat ikhlas, karena ada juga orang senyum-senyum sekarang ini niatnya lain. Ya kan Pak? Yang ramahan waktu. Selama ini tidak apalah ramah-ramah kali. Ini sampai tanggal 14 Februari ini yang ramahan. Asalkan jumpa senyum, asalkan jumpa, Pak, tak konal nyawa. Cuman ramah luar biasa. Niatnya lain. Jadi supaya senyum itu jadi ibadah, pertama ikhlas niatnya, yang kedua ada lawan awak senyum. Minimal berdua awak senyum awak. Sempat senyum ibu sendiri, kalau itu pula mulailah kau tengok dulu Kak Limah tu kenapa udah agak lain ku tengok, kata kawan dia kan. Kenapa? Asalkan terduduk senyum, pikir orang sengit uak tu ya kan. Jadi senyum itu mesti ada lawan kita senyum baru bisa. Makanya sampai Nabi mengingatkan senyum itu pun sudah dihitung sedekah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui hadis ini Nabi mengajak kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Dan sedekah itu kita sampaikan tadi bahwa secara umum yang namanya kebaikan itu adalah sedekah. Tapi dalam syariat sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajib, itulah zakat. Ada yang namanya sedekah sunnah, itulah infak, wakaf, hibah. Ya, kalau yang wajib namanya zakat, zakat panjang pembahasannya. Mulai dari zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi, zakat pertanian, semua ada zakatnya. Itu sifatnya wajib. Nggak bisa tawar-tawar. Kalau infak kan terserah. Infak bulanan donatur, mau limpul awak kasih, mau 20.000, mau 100, boleh bebas. Tapi kalau yang namanya zakat, udah ada namanya haul dan nisab. Ada takarannya, kalau sekian zakatnya, itu telah dijelaskan. Tapi kalau namanya infak, terserah. Berapapun yang mau kita berikan, sifatnya sunnah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah kaji kita pada kesempatan subuh kali ini. Ya, tujuannya tidak lain, Nabi ingin memotivasi kita, menyemangati kita untuk berinfak, ya, bersedekah. Bagi yang punya harta, infaklah dengan hartanya. Bagi yang tidak punya harta, ya, berinfaklah, bersedekahlah dengan segala kebaikan yang bisa kita lakukan supaya tetap bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mana tahu ada yang mau dipertanyakan terkait tema kita atau di luar dari tema, boleh. Baik Bapak Ibu, setelah disampaikan oleh guru kita materi pagi ini, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bersilakan. Pas, alhamdulillah pas. Ya. Baik, kalau sudah pas, izin Bapak Ibu saya mengasih informasi promosi lah dibilang. Saya alhamdulillah tahun ini buka pesantren Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ada brosur pesantren saya yang kita bangun di Perlayuan. Bapak Ibu kalau ke Perlayuan lewat pas depan kuburan Cina. Ya, ada kuburan Cina. Jadi alhamdulillah ada wakaf orang tua 2 hektar tanah depan kuburan Cina itu. Alhamdulillah kita bangun pesantren. Jadi kalau selama ini kan saya sudah membangun sekolah mulai dari TK, SD, kemudian ada MDTA, ada rumah tahfiz, udah 10 tahun. Kemudian alhamdulillah ini kita bangun pesantren, ya, tingkat SMP. Yang kita unggulkan pesantren kita sifatnya pesantren modern, ya. Yang kita unggulkan di sini adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, tahfiz Al-Quran, kemudian juga life skill. Ya, tak semuanya bisa dapat. Mungkin nanti Bapak Ibu mohon bantuannya. Mana tahu ada anak kemanakan saudara tetangga tamat SD, kemana menyambung siapa?
belum tahu lagi nikah, rencana ke pesantren. Coba tengok dulu pesantren Ustaz Randy, ada di perlayuan pesantrennya. Coba tengok dulu. Alhamdulillah tahun ini kita cuma menerima 32 santri. Sekarang ini udah 15 yang mendaftar. Jadi Bapak Ibu kalau ada segera bisa dihubungi. Mudah-mudahan insyaallah menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la